Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di Apotek Hidup Production. Kali ini saya ditemani dengan tamu saya, Pak Amin. Nah, beliau sehari-hari banyak berkecimpungnya di madu. Kebetulan madu yang ada di depan kita ini madu dari Sumbawa ya? Sumbawa, benar. Amin, dari Sumbawa. Nanti kita korek-korek ya Pak Amin ya. Bagaimana sih madu Sumbawa itu, terus membedakan antara madu yang murni dengan yang madu yang dicampuran seperti apa. Terus ada lagi tuh ini nih, madu pahit nih. Madunya hitamnya benar-benar black. Blacknya black hitam. Sama seperti namanya, madu hitam, madu pahit. Ini madunya memang tadi saya sudah nyoba, madunya rasanya pahit. Cuma pasti ada keunggulan dari madu ini. Kenapa warnanya pekat hitam dan rasanya juga benar-benar pahit ya Pak Amin, yang pasti ada manfaatnya. Dan saya dulu nyoba tadi, Masya Allah memang pahit tapi enak di badan, rasanya segar. Dan kalau dari kandungan yang ada di dalamnya, nanti kita korek Pak Amin ya, itu pasti ada manfaatnya. Oke ya Amin. Nih sebelumnya nih, kan memang kita juga banyak nih madu ya Pak Amin ya. Ada madu-madu yang dari Kalimantan, dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera. Nah sekarang ini dari Pulau Sumbawa. Apa sih bedanya Pak Amin antara madu yang misalnya dari Kalimantan, dari Sumbawa ini ya, terus dengan madu dari Sumatera, atau bahkan kita kan dari Pulau Jawa nih, dengan madu di Jawa, apa keunggulan madu Sumbawa ini? Madu Sumbawa ini Bu Dokter, yang saya tahu nih adalah pertama kadar airnya itu lebih rendah dibanding dengan madu-madu yang lain. Betul ya, karena geografisnya mungkin ya. Betul Bu Dokter. Geografis alamnya ya, dia kan lebih panas ya. Ya betul. Yang membedakan antara madu Sumbawa dengan madu-madu yang lain. Madu Sumbawa juga sudah terkenal mungkin khasiatnya Bu Dokter. Iya betul. Untuk pencernaan. Iya. Mengurangi resiko jantung, stroke gitu. Saya nggak tahu sih dari pengalaman pengguna juga ya, pengguna madu ya. Yang saya produk ini, madu ini adalah murni madu hutan, Bu Dokter. Oh, bukan ini madu ternak. Murni madu hutan. Madu hutan ya. Gitu. Jadi memang benar-benar kalau madu hutan itu biasanya saya tahu nih Pak Amin. Panennya juga kita nggak bisa tentuin ya. Betul. Karena kan tergantung alam ya. Betul gitu Bu Dokter. Oke. Stoknya kadang-kadang terbatas. Ada, kadang-kadang nggak ada ya. Gitu. Karena cuaca juga kan, ngambilnya karena di ketinggian yang sangat tinggi itu. Dan biasanya kalau musim hujan berarti madunya nggak ada ya? Nah, jarang ya. Benar. Jarang sekali ya. Jarang sekali Bu Dokter. Ciri ya bisa kita jadi cirikan kalau misalnya kita mencari madu Sumbawa di musim hujan, kalau banyak berarti bukan madu Sumbawa ya, karena kalau madu Sumbawa, atau kemungkinan juga bisa juga sih kemungkinan stok lama. Tapi kalau madu Sumbawa yang baru dipanen dan dia adanya pada musim penghujan, itu kayaknya kemungkinannya petani itu juga agak risiko ya untuk mengambil di ketinggian. Betul, gitu ya. Betul. Musim hujan ya. Betul. Jadi ada ciri khas nih untuk pemirsa, kalau untuk madu Sumbawa dia sangat jarang, sangat sedikit kita jumpai pada musim penghujan. Dia biasanya banyak kita jumpai pada musim panas ya, lebih bagus ya, lebih kental lagi ya kalau musim panas ya. Dan insya Allah itu bisa jadi ciri khas ya. Kalau kita menjumpai madu Sumbawa pada musim hujan, berarti kemungkinannya ada tanda tanyanya. Ya, kadang-kadang kan ada, kita selalu menjaga kualitas Bu Dokter ya. Madu murni memang tagline kita, madu murni. Jadi ada, mohon maaf ya, ada kadang-kadang memang yang jaraknya susah nih
itu dicampur, dioplos Bu Dokter. Oh. Jadi gitu. Nah, untuk cara membedakannya antara madu murni dengan madu campuran, oplos itu ya. oplosan itu. Pertama, kalau kita dari luar nih, kita kocok aja Bu Dokter. Jika memang madu itu berbuih, itu madu murni insyaallah. Kalau berbuih, itu asli ya? Murni. Ini loh berbuihnya banyak sekali nih Pak Amin. Gelembung-gelembung udaranya banyak sekali ya? Iya. Dan juga ini insya Allah madunya jadi dibuka, baunya itu khas madu. Ya, khas madu ya. Ada. Ini nih saya kocok nih Ya. Pak Amin. Tuh buihnya juga banyak, langsung muncul buihnya banyak ya. Nih. Ya. Ini kalau bisa ini banget nih. Kita bisa kelihatan, saya kocok ya madunya. Itu buihnya langsung terlihat banyak keluar. Ini insya Allah kualitasnya bagus ya, berarti ya. Sama apa namanya, gasnya juga. Betul. Ya. Gas itu biasanya kita dari mulai pengemasan Bu Dokter. Kalau misalnya kita tuang ke botol, seperti botol yang marjan ini, kita nenapin dulu. Jangan langsung tutup dulu. Itu betul gitu. Kadang pengemasannya seperti itu, makanya kita nenapin dulu nih. Berapa menit itu baru kita lakukan tutupan gitu. Memang banyak juga sih yang ketemu kayak gitu langsung meledak gitu. Iya, itu emang ciri ya. Madu baru panen biasanya seperti itu ya. Betul. Kalau madu yang sudah lama dipanen biasanya kadar gas sudah lebih tinggi, lebih berkurang. Biasanya emang jarang ya yang untuk menetes lagi. Sama ini Pak Men. Kalau penyimpanan madu kita simpan di kulkas. Kalau madu di kulkas yang sudah saya coba, alhamdulillah kagak beku. Nggak beku. Gitu kalau di kulkas, gitu. Berarti maupun di freezer, nggak beku. Di freezer juga nggak beku. beku. Saya pernah jumpai madu ya. Saya simpan madu di kulkas. Itu madunya beku, bekunya tidak bisa balik lagi. Kalau ini nggak. Kalau madu yang murni itu nggak beku. Dia itu hanya kental. Hanya kental, nggak beku, nggak jadi kayak batu es gitu, nggak mengkering gitu, nggak mengkristal. Memang ada madu-madu jenis yang seperti itu, yang ada yang beku, yang kata saya kan ada karena kadar airnya itu banyak Bu Dokter. Kadar airnya yang yang membedakan madu Sumbawa adalah kadar airnya ini yang dia kadar airnya kan sedikit sekali. Jadi kalau disimpan di freezer dia tidak akan beku karena tidak ada air yang membekukan kan ya. Oke. Insya Allah bisa kita coba di rumah untuk menguji. Kalau memang pemirsa mau menguji keaslian dari madu Sumbawa ya, kita membahas madu Sumbawa. Kalau madu Sumbawa asli itu insya Allah disimpan di kulkas dalam suhu dingin di freezer aja insya Allah tidak membeku karena kadar airnya sangat minim sekali. Dimana geografis Sumbawa itu suhunya panas ya, jadi memang untuk kondisi hasil dari madunya pun insya Allah kadar airnya juga sangat sedikit ya. Jadi kita bisa coba ujikan keasliannya dengan cara-cara tadi ya, dengan kita kocok seperti ini. Kalau kita kocok ini buihnya juga akan muncul ya. Terus kemudian simpan di kulkas juga insya Allah dia tidak membeku ya, dan kental cuman nggak beku kayak seperti es ya. Tapi kentalmu, kalaupun kentalnya bisa balik lagi ya. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Saya pernah dapat itu madunya nggak bisa balik lagi. Alhamdulillah. Kenapa ya itu ya? Kok saya bilang kenapa ya kok? Jadi dia disimpan di suhu kamar pun tetap beku. Kalau saya sih yang saya pernah temuin adalah madu clover. Madu Kanada. Itu memang kayak seperti itu. Walaupun di tempat suhu biasa. Itu memang kristal gitu, memang jenisnya yang begitu Bu Dokter, kristal madu clover. Gitu madu Kanada. Ini bukannya kristal. Ya. Tapi awalnya kan seperti ini, tapi begitu disimpan di kulkas itu